Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Violeta Briana Putri dengan NIM 202406107176. Saya Saskia Imandarisa dengan NIM 202406101177. Di sini kami akan mempresentasikan tentang hukum agraria di Indonesia, studi kasus konflik agraria dan perbandingan dengan negara lain. Pertama, saya akan menjelaskan dari masalah yang ada dalam makalah kami. Tanah merupakan sumber daya alam yang memiliki peran sangat strategis fundamental dalam kehidupan manusia karena tidak hanya berfungsi sebagai sarana pemenuhan kebutuhan dasar seperti tempat tinggal dan sumber penghidupan, tetapi juga sebagai alat produksi utama dalam kegiatan pertanian, perkebunan, dan sektor ekonomi lainnya, serta sebagai ruang sosial, kultural, dan simbol identitas yang memiliki nilai historis dan kolektif bagi masyarakat khususnya di Indonesia sebagai negara agraria dengan jumlah penduduk yang besar dan tingkat pertumbuhan yang terus meningkat, di mana kebutuhan terhadap tanah semakin tinggi seiring dengan percepatan pembangunan nasional di berbagai sektor seperti pertanian, perkebunan, dan industri pertambangan dan pembangunan infrastruktur. Sehingga tanah menjadi objek kepentingan yang diperebutkan oleh berbagai pihak, baik masyarakat lokal, masyarakat adat, korporasi swasta, maupun negara, yang pada akhirnya memicu terjadinya konflik agraria di berbagai wilayah Indonesia. Konflik agraria tersebut umumnya disebabkan oleh tumpang tindih klaim hak atas tanah, lemahnya kepastian hukum, belum optimalnya sistem pendaftaran tanah, serta kuatnya pengaruh warisan sistem hukum agraria kolonial yang menempatkan tanah sebagai instrumen eksploitasi ekonomi sehingga masyarakat, khususnya petani dan masyarakat adat, sering kali berada pada posisi yang lemah dalam menghadapi kepentingan negara maupun korporasi. Meskipun secara historis dan sosial mereka telah menguasai dan mengelola tanah tersebut secara turun-temurun, sebagai upaya untuk mengakhiri sistem hukum agraria kolonial dan menciptakan keadilan sosial di bidang pertanahan, negara membentuk Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria atau UUPA yang menjadi dasar hukum agraria nasional, yang menegaskan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, serta mengakui keberadaan hak ulayat masyarakat hukum adat sebagai bagian penting dalam sistem hukum agraria Indonesia. Dalam UU PA, pengaturan agraria disusun secara sistematis ke dalam berbagai bab yang mengatur prinsip-prinsip dasar agraria, mulai dari asas nasionalitas dan fungsi sosial, hak atas tanah, hak menguasai dari negara, pengakuan terhadap hak ulayat masyarakat adat, hingga pengaturan mengenai macam-macam hak atas tanah seperti hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, dan hak guna pakai serta ketentuan mengenai pendaftaran tanah, pembatasan penguasaan tanah secara berlebihan, peralihan, dan hapusnya hak-hak atas tanah, yang seluruhnya bertujuan untuk menciptakan kepastian hukum, pemerataan penguasaan tanah, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Namun, dalam praktiknya, implementasi ketentuan-ketentuan agraria dalam UUPA masih menghadapi berbagai kendala serius, seperti tumpang tindih regulasi sektoral antara hukum agraria dengan hukum kehutanan, pertambangan, dan perkebunan, lemahnya pengakuan dan perlindungan hukum terhadap hak masyarakat adat dan petani kecil, dominasi kepentingan investasi dalam kebijakan pertanahan, serta penggunaan pendekatan represif dalam penyelesaian konflik agraria yang sering berujung pada kriminalisasi masyarakat dan tidak menyentuh akar permasalahan struktur berupa ketimpangan penguasaan tanah dan belum optimal pelaksanaannya reforma agraria. Jika dibandingkan dengan pengalaman negara lain seperti Jepang yang berhasil menekan konflik agraria melalui reformasi agraria pasca Perang Dunia Kedua dengan
pemberantasan kepemilikan tanah, dan memperkuatan hak petani pengarap Filipina dengan Comprehensive Agraria Reform Program yang menekankan redistribusi tanah dan perlindungan hukum bagi petani, serta Singapura dan Malaysia yang memiliki sistem pendaftaran tanah yang kuat dan integrasi untuk minimalkan sengketa. Dapat disimpulkan bahwa pengelolaan agraria yang adil dan berkelanjutan hanya dapat berwujud apabila negara secara konsisten melaksanakan ketentuan bab-bab agraria dalam UU-PA, memperkuat sistem administrasi dan kepastian hukum pertanahan, serta menempatkan masyarakat, khususnya petani dan masyarakat adat, sebagai subjek utama dalam penguasaan, pemanfaatan, dan perlindungan hak atas tanah demi tercapainya keadilan sosial dan kemakmuran bersama. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang dan salahnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.